Kerja. Halo teman pemilih Kabupaten Sintang, selamat datang kembali di podcast Gila Kerja KPU Kabupaten Sintang. Bersama saya, Asih. Kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan Ketua Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Sintang, Ibu Karsina. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Mbak Asih. Puasanya? Gimana? Alhamdulillah sehat juga. Puasanya lancar? Lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini kalau ngobrol dengan Bu Karsina nih karena divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat, Iya. nggak jauh-jauh dari sosialisasi, angka partisipasi, gitu-gitu ya Bu ya. Iya. Seperti yang kita ketahui, pandemi belum berakhir nih Bu. Malahan kemarin kabupaten kita sempat ada lonjakan yang sangat tinggi. Jadi mungkin nggak jauh-jauh dari situ kita pengen tahu nih, waktu pemilihan kemarin tahun 2020 yang baru saja kita lewati, kira-kira Ibu menemui kendala tidak saat melaksanakan sosialisasi? Karena pemilu tanpa sosialisasi itu hal yang mustahil. Nah, jadi kira-kira apa kendala-kendala Ibu yang Ibu temui? Karena sosialisasi itu kita memerlukan mengumpulkan massa, sedangkan pandemi kita nggak boleh ngumpulin massa, gitu loh Bu. Kira-kira apa aja nih kendalanya nih? Iya. Memang yang disampaikan oleh Mbak Asih tadi betul semuanya, ya. Hebat Dan berarti saya. sebenarnya Okay. kita juga sama-sama merasakan. Iya. Tapi sebelumnya Mbak Asih dan juga teman pemilih yang menonton podcast ini, mohon maaf sebelumnya, saya izin tidak menggunakan masker. Oke, Nah, siap. iya, khusus untuk podcast ini saja. Oh, siap. Dan kalau bicara tentang sosialisasi ya, terutama juga pada saat pelaksanaan Pilkada 2020, itu memang luar biasa sekali. Banyak hal yang baru memang harus kita sesuaikan dengan kondisi COVID yang melanda negara kita, terutama di Kabupaten Sintang dengan angka yang semakin tinggi. Iya. Tapi tentu saja kita dari KPU, terutama dari KPU RI, kita tidak mengalami kendala yang bagaimana, karena kita tetap terus ya berinovasi untuk tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi yang commonnya atau biasanya kalau pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU itu pasti selalu melibatkan banyak orang dan dilakukan melalui tatap muka. Bener. Tapi kita kan ini semuanya sama-sama tahu ya, dan sudah sangat familiar di kehidupan kita bahwasanya saat ini kita nggak lepas dengan yang namanya teknologi, ya. Kita nggak lepas dengan yang namanya medsos. Siap. Semua orang ada yang tidak punya sih, tapi mostly orang itu pasti punya akun Facebook, punya IG, punya YouTube, punya Twitter, dan juga akun-akun medsos yang lainnya. Nah, ini menjadi peluang tersendiri bagi KPU untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui media sosial yang ada. Dimana kalau kita melakukan kegiatan sosialisasi melalui media sosial itu jangkauannya tidak terbatas. Bisa diketahui oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sintang, bahkan seluruh masyarakat di Indonesia. Itu kelebihannya, dan tentunya ini juga menjadi sebuah nilai positif bagi kita semuanya. Selain ini bisa menekan atau kita tetap bisa menjaga protokol kesehatan yang sudah menjadi kewajiban kita, tetapi juga kita tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi. Sehingga memang untuk pelaksanaan kegiatan di Pilkada 2020, Mbak Asih, ya, kalau teman-teman pemilih sering sekali berkunjung ke medsos KPU Kabupaten Sintang, baik di Facebooknya, kemudian IG kita, kemudian YouTube dan juga website, itu hampir semua tahapan-tahapan krusial atau tahapan yang penting seperti pencalonan, kemudian penetapan pasangan calon, penetapan rekapitulasi dan seterusnya, beberapa kegiatan yang lain yang juga penting, itu semuanya disiarkan secara langsung.
melalui Facebook KPU Kabupaten Sintang. Sehingga ini semua orang bisa melihat. Justru ini menjadi lebih terbuka lagi. Kalaupun menggunakan tatap muka yang sebelum-sebelumnya karena tidak ada pandemi itu tetap terbatas undangannya karena kan disesuaikan dengan kapasitas ruangan. Tapi kalau kita siarkan secara live, orang bisa tahu semuanya. Kemudian untuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berbentuk tatap muka ya, biasanya kita juga turun ke kelompok-kelompok masyarakat, itu juga terpaksa kita kurangin. Memang kita sangat minim Mbak Asi, hanya beberapa kali tatap muka. Semuanya kita pusatkan melalui media sosial. Selain itu Mbak Asi, yang nggak kalah pentingnya adalah kerjasama ya antara KPU dengan media yang ada di Kabupaten Sintang, terutama rekan media lokal. Jurnalis lokal yang mereka sudah punya media sendiri, baik media online ataupun media cetak, kemudian juga radio, itu sangat membantu terkait dengan diseminasi informasi tahapan penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 itu. Dan itu tentunya terbukti dari hasil pelaksanaan pilkada. Kalau boleh tahu tingkat partisipasi masyarakat kita kemarin ada di angka berapa persen Ibu? Ya, alhamdulillah Mbak Asi, ini juga merupakan sebuah bukti ya bahwasanya kegiatan sosialisasi dalam kondisi pandemi ini melalui media sosial dan beberapa kegiatan lain yang lebih inovatif tentunya yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini, KPU Sintang masih bisa mencapai angka partisipasi di 82,92%. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Di atas target nasional berarti kan? Di atas target nasional. Kalau dari KPU itu target partisipasinya juga hanya 77,5%. Bahkan secara nasional juga tidak mencapai 77,5%. Alhamdulillah kita bisa mencapai di angka 82. Dan ini tentunya nggak cuma dari aspek pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang menjadi tanggung jawab, salah satunya tanggung jawab mutlak dari KPU juga ya. Tetapi ini juga pelaksanaan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon. Mereka kan juga menemui masyarakat untuk melakukan kampanye, menyampaikan visi misi, kemudian juga program kerja mereka apa saja, dan termasuk beberapa lembaga baik instansi pemerintah ataupun bukan, dan juga kawan-kawan di media tentunya. Berarti tidak melulu hanya KPU yang bekerja begitu ya Bu ya? Kombinasi, karena kalau bicara tentang pelaksanaan pemilu atau pemilihan itu kan tanggung jawab bersama. Hanya saja KPU menjadi sebuah lembaga penyelenggara. Siap. Kalau saya tidak salah ingat, kita juga dalam urutan Kalbar, karena di Kalbar ada 7 kabupaten ya Bu kemarin, kita tingkat partisipasi masyarakatnya dapat juara 2 ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Benar masih. Nambahin piagam. Lalu kalau bisa nanti mungkin pada saat kita renovasi untuk ruangan podcast Mbak Asi, bisalah nanti dipajang nih piagam-piagam yang sudah didapatkan oleh KPU Kabupaten Sintang ya. Biar tahu ya Bu ya. Prestasinya yang sudah diperoleh juga cukup banyak ya. Untuk kita KPU Sintang ini dengan jumlah penduduk yang banyak, kemudian wilayah geografis yang luar biasa, sulit ya Bu ya. Kemudian ragam masyarakatnya, kita masih bisa berprestasi di tingkatan provinsi. Alhamdulillah. Semoga nanti ke depan di tingkat nasional juga bisa. Amin ya Allah. Semoga ya Bu ya. Amin. Lalu bentuk-bentuk sosialisasinya itu kayak apa nih Bu? Misalnya kalau dulu sebelum masa pandemi itu ada jalan sehat, ada konser, seingat saya waktu itu. Terus kalau memang mengumpulkan pertemuan yang pasti itu dengan masyarakat pemilih pemula, teman-teman SMA gitu kan. Kalau ini kan udah nggak bisa nih. Jadi bentuk sosialisasi seperti apa nih KPU Kabupaten Sintang yang udah dilaksanakan waktu kemarin? Tatap muka tetap ada. Kita ada mengundang beberapa
organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang, Oh yang ya. mereka memiliki peran-peran penting dan juga tokoh masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Kemudian kita juga melibatkan kawan-kawan di badan ad hoc dari tingkatan PPK dan juga PPS untuk melakukan sosialisasi, karena di situ kan lingkupnya pasti lebih kecil ya, dan lebih mudah juga bagi kawan-kawan PPK dan PPS untuk melakukannya di kecamatan dan desa atau kelurahan. Kemudian kita juga tadi setiap ada tahapan kita selalu sounding ke media, dan ini dibantu oleh kawan-kawan media ya. Jadi informasi apa saja yang atau tahapan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh KPU itu kami soundingkan kepada kawan-kawan media untuk dipublish di medianya masing-masing dan diketahui oleh khalayak ramai ya. Kemudian untuk kegiatan kita bekerja sama dengan influencer lokal ya. Kalau Pak Jokowi influencernya tingkat nasional, kita juga punya gitu. Iya, tingkat Kabupaten Sintang ya Bu ya. Tingkat Kabupaten Sintang itu juga salah satu strategi yang sangat baik ya. Jadi kita bikin mini seri ya Mbak Irti ya, mini seri, ada beberapa episode waktu itu yang semuanya atau pemain tokoh dalam mini seri tersebut itu adalah tokoh-tokoh influencer lokal. Dan itu sambutannya luar biasa dari masyarakat itu yang sangat mendongkrak pemilih muda dan pemilih pemula, karena memang aktornya itu juga masih muda, cantik, ganteng ya, betul. Daya tarik tersendiri ya Bu ya. Dan tentunya kita juga bekerja sama dengan beberapa tokoh IT ya, yang membantu gimana pada saat kita melaksanakan kegiatan siaran langsung itu tampilannya bisa bagus, menarik mungkin, sehingga kan masyarakat itu daripada lihat yang lain, kita lihat akun FB-nya atau IG-nya KPU Sintang, kemudian YouTube-nya gitu ya. Dan juga menarik lah ibaratnya Bu ya. Dan selain kita publish berita-berita di media, baik di website kita sendiri ataupun media lokal, kita juga ada iklan Mbak Asih. Jadi iklan-iklan tahapan itu di media cetak. Dan ini juga, walaupun ini masuk ke dalam tahapan kampanye, ini juga salah satu bentuk sosialisasi, walau secara term atau istilah itu beda ya. Kita fasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan kampanye ya. Jadi kita pasang iklan media cetak, media elektronik, itu TV dan radio untuk pasangan calon. Pasangan calon difasilitasi juga ya Bu ya. Iklannya. Itu berpengaruh karena setiap hari selama 15 hari itu iklan mereka muncul terus di TV dan juga di radio, termasuk di media cetak Mbak Asih. Berarti jadi kan gencar. Masyarakat bisa tahu siapa saja calonnya gitu ya Bu ya. Tujuannya itu ya Bu ya. Karena penting, jangan sampai masyarakat nyoblos nggak tahu nih. Iya, bener juga. Kayak milih kucing dalam karung, gitu bahasanya ya Bu ya. Iya. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU yang melibatkan tokoh masyarakat ataupun organisasi masyarakat dari luar, dan itu juga memberikan pengaruh kepada banyaknya masyarakat yang ikut terlibat ya. Tidak hanya pada hari H yang outputnya adalah partisipasi sebesar 82,92% itu, tetapi juga dalam setiap tahapan dalam pelaksanaan pilkada dari awal kemudian sampai dengan terakhir ini, dan ini outputnya sangat positif Mbak Asih. Iya. Ini juga saya juga pernah lihat ada mobil berjalan tuh Bu, kalau teman-teman nyebutnya woro-woro. Itulah, itu juga salah satu banyak hal yang sebenarnya yang belum tadi disebutkan. Itu kita woro-woro 1 minggu sekali ya, weekend Sabtu Minggu. Itu ada beberapa titik ya di dalam kota dan juga di pinggir kota yang dianggap kecamatan ramai, kecamatan terdekat, tapi posisinya strategis karena banyak orang di situ. Dan ini juga Mbak Asih, kawan-kawan dari sekretariat KPU itu juga turun juga ke jalan raya untuk membagikan selebaran. Selebaran itu brosur, pamflet pamflet gede. Iya. Brosur, kemudian leaflet dibagikan pada masyarakat
untuk menginformasikan tentang pilkada ini. Oh iya. Iya, itu beberapa kali turun. Iya, waktu itu saya pernah ketemu tuh, mereka lagi bagikan leaflet, tapi sambil ditanyain Bu. Iya. Ada beberapa kaos juga yang dibagikan ke mereka, saya ngeliat, kebetulan saya lewat, jadi sebelum dikasih kaos mereka ditanya dulu, pertanyaannya nggak jauh-jauh. Iya. Calon bupati ada berapa orang, terus kapan pemilu gitu-gitu. Sepertinya teman-teman sekretariat KPU merasa memiliki kebanggaan tersendiri kalau masyarakat itu tahu bahwa hari ini hari pemungutan suara, mereka tahu itu bangganya seperti apa gitu. Padahal mereka yang ngasih hadiah. Jadi saya lucu sendiri kadang, walaupun kita kerja siang malam mengurusi tahapan, tapi kalau masyarakat itu tahu, senang rasanya gitu. Iya. Dan itu juga spirit yang harus dijaga Mbak Asih. Karena kita seperti IO ya, misalnya kita Iya. IO ngadain kegiatan, kalau IO-nya punya semangat yang tinggi, pasti audiensnya bakal banyak yang ikut beli tiketnya kan, bakal banyak yang datang juga gitu. Itu juga hal yang sangat positif sekali. Ini Bu, kalau kita kilas balik nih, kita kan udah beberapa kali melaksanakan pemilu ataupun pemilihan. Nah, setiap ini kan kalau kita berpikir seharusnya masyarakat itu udah tahu nih kapan masa pemilu, ini milih apa, milih gubernur ataukah presiden atau anggota dewan, begitu-begitu kan. Kalau saat kita fokus ke pemilihan tahun 2020 kemarin, fokus sasaran utama kita itu sosialisasi kepada siapa saja? Kalau sasaran sosialisasi pastinya kepada masyarakat yang sudah memiliki hak pilih. Ya, yang berusia ataupun 17 tahun ya Bu ya? Yang akan memiliki hak pilih per tanggal 9 Desember 2020 lalu ya. Makanya kita mulai sasarannya itu dari SMA, SMK sederajat. Ya. Mereka karena kan mostly anak-anak SMA, SMK sederajat inilah mereka yang nanti banyak bakal jadi pemilih pemula. Selebihnya ya semua yang sudah punya hak pilih, sehingga kita memang berkolaborasi atau kita juga datang ke beberapa komunitas-komunitas yang bentuknya kita bisa kerjasama how to gimana informasi pilkada ini ya. Karena banyak informasi itu tahapan, kalau kita lihat dari 5 divisi yang ada di KPU ini, semuanya itu harus disosialisasikan. Dan itu memang menjadi tugas besar ranah sosialisasi untuk melakukan sounding keluar. Itu masa lalu tuh Bu, kita udah melewatinya dan alhamdulillah angka partisipasi kita di atas target nasional. Sebuah keberhasilan yang patut kita syukuri walaupun di masa pandemi ya Bu ya. Saat ini kita belum ada tahapan nih Bu. Tahun ini alhamdulillah kita bisa istirahat sebentar sambil menyelesaikan beberapa laporan yang masih menjadi hutang. Kira-kira ada tidak kegiatan sosialisasi yang harus kita laksanakan walaupun kita tidak dalam masa tahapan nih? Oke. Ini jangan sampai menjadi sebuah stigma ya. Berpikir masyarakat KPU ndak ada tahapan, ndak ada kerjaan. Siap, itu ya. Iya. Jadi masyarakat di seluruh Indonesia tuh harus tahu KPU biarpun ndak ada tahapan itu tetap ada kerjaan. Terutama di bagian sosialisasi. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya Mbak Asih, angka partisipasi, ya saya anggaplah di Sintang, angka partisipasi 82,92% itu bukan serta-merta hasil pada saat pelaksanaan pilkada, proses pelaksanaan pilkada, tidak. Tetapi angka tersebut diperoleh dari rentetan beberapa tahun ya sebelumnya dan pada saat tahun pelaksanaannya. Itu catatannya. Sehingga ada beberapa poin yang memang tetap menjadi tugas KPU melakukan sosialisasi begitu ya. Sosialisasinya apa saja? Banyak hal ya. Kalau di KPU ada 2 istilah yang kemudian muncul, ada sosialisasi, ada pendidikan pemilih. Kalau sosialisasi itu hanya sampai pada tahapan menyampaikan informasi kepada masyarakat ya.
Tapi kalau pendidikan pemilih lebih dalam, menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami informasi yang disampaikan oleh KPU, kemudian mereka bisa harapannya bisa mengimplementasikan ya, atau mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh KPU. Jadi dua istilah itu yang atau dua term itu yang kemudian digunakan, tetap dilaksanakan oleh KPU baik ada tahapan ataupun tidak ada tahapan. Nah, kalau tidak ada tahapan, masih ada beberapa kegiatan, misalnya dalam waktu dekat ini yang booming juga bagi kawan-kawan itu adalah terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan. Oh iya. Ya, itu harus disoundingkan. Itu kan data pemilih nih. Masih kita bisa imagine kalau data pemilih kita ini nggak bersih ya, nggak valid ya, iya kan, nggak valid nih, nggak sesuai gitulah. Iya. Pasti itu akan berpengaruh juga ke angka partisipasinya nanti. Oh Ya, iya. akan berpengaruh. Karena orang banyak yang tidak terlibat. Tapi kalau orang sudah banyak terlibat dalam proses DPB, oh nanti dia di pemilihan, oh saya udah ada gitu kan, udah pastikan dah ada dan mereka bisa datang ya. Walaupun memang ada kebijakan yang diatur oleh KPU untuk memastikan bahwasanya orang tetap bisa menggunakan hak pilih mereka. Juga ada tahapan yang lainnya ya, di divisi logistik juga ada, yang itu semuanya harus disampaikan kepada masyarakat. Oh begitu. Ya, hal terbaru yang kemudian sekarang diinisiasi oleh KPU untuk kemudian meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat itu adalah adanya Badan Koordinasi Kehumasan. Ya. Jadi KPU nggak boleh vakum. KPU harus menyampaikan banyak informasi terkait dengan pemilihan ataupun pemilu kepada masyarakat melalui medsos yang dimiliki. Sekarang wajib seluruh KPU di kabupaten dan kota, seluruh KPU kabupaten dan kota provinsi di Indonesia itu harus memiliki akun medsos dan harus aktif, dan juga website. Dan itu untuk Sintang alhamdulillah kita sudah oke semuanya ya, kita tinggal melaksanakan semuanya. Artinya itu sebuah kemajuan yang sangat baik ya, dan kita harus proud untuk itu. Nah, kemudian kegiatan yang lainnya yang juga harus kita pahami bahwasanya partisipasi dalam pemilihan itu tidak hanya pada saat hari H dan pasca. Ya, itu ada 3 ya, maksud saya ada 3 itu. Kalau berarti sebelum pelaksanaan pemilihan. Kalau pas pemilihan di hari H 9 Desember lalu misalnya, pasca ya sekarang ini. Ya. Kalau terlihat dalam semua tahapan, memastikan bahwa KPU melaksanakan tahapan dengan benar sesuai dengan regulasi. Kalau hari H datang untuk memilih siapa yang memilih. Kalau pada saat pasca, itu adalah mereka atau masyarakat ini juga memiliki kewajiban berpartisipasi untuk memastikan apakah visi misi yang disampaikan oleh pasangan calon pada saat berkampanye dan program kerja yang mereka tawarkan itu juga dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Walaupun kita belum tahu nih ya Mbak Asy ya, pilkada selanjutnya nanti dilaksanakan di tahun berapa. Kalau informasi sementara masih diwacanakan pemilihan dan pemilu serentak di tahun 2024. Nah, artinya dalam selang waktu itulah masyarakat berpartisipasi. Dan disinilah KPU mempunyai kewajiban untuk melakukan pencerdasan berdemokrasi kepada masyarakat, yang istilahnya itu bukan sosialisasinya lagi, tapi lebih kepada pendidikan pemilihnya. Terutama Mbak Asy untuk beberapa wilayah di Kabupaten Sintang yang memiliki angka partisipasi rendah. Tapi harus digarisbawahi juga Mbak Asy. Tingkat partisipasi rendah di Kabupaten Sintang ini di tingkat kecamatannya misalnya itu ya, itu kalau dibandingkan dengan daerah lain masih termasuk tinggi ya, tapi rendah untuk konteks di bawah Kabupaten Sintang dan di bawah angka 82,92% dari 14 kecamatan yang ada. Itu kita melakukan sosialisasi di daerah itu juga sudah diprogramkan dari KPU RI, kita tinggal melaksanakannya ya dari tingkatan kabupaten. Kemudian untuk wilayah yang rawan bencana, kemudian yang rawan konflik ya, rawan konflik sesuai dengan itunya tentunya ya, di tingkatannya di Kabupaten Sintang. Dan itu semuanya bukan hal yang mudah, bukan juga hal yang rumit, tetapi kita harus
bersama-sama melakukannya. Berarti kalau boleh ditarik kesimpulan nih Bu, sosialisasi merupakan hal yang penting, walaupun tahapan lain juga sangat penting, tetapi sosialisasi bisa diibaratkan gula dalam kopi gitu ya Bu ya, sebagai pemanis dan penyedap rasa. Kopi kalau kopi doang kan pahit kan Bu? Ya, cuman apa Mbak Asih, itu benar juga, cuman ada orang yang suka kopi pahit juga soalnya. Oh benar juga sih, iya. Iya Mbak Asih, sosialisasi, kehumasan itu garda terdepan dari sebuah lembaga atau instansi ya. Mereka bisa bicara pencalonan nih, tapi kalau nggak disosialisasikan pencalonannya itu apa, syaratnya apa, nggak diumumkan, nggak jalan. Iya. Benar juga Bu. Dia garda terdepan, depannya kantor KPU itu ya sosialisasi sama humas. Iya. Termasuk Mbak Asih nih, jadi garda terdepannya KPU ya. Ya. Dan itu harus diisi oleh orang-orang yang memang punya skill di situ ya, punya skill dan kemampuan bagaimana menyampaikan informasi terkait dengan kalau dalam konteks KPU ya, pelaksanaan tahapan di setiap pilkada ataupun pemilu dengan baik. Ya. Berarti kesimpulannya KPU ada pemilu, ada tahapan pemilu, kita tetap melaksanakan sosialisasi, wajib hukumnya. Ya. Tidak ada pemilu pun kita tetap melaksanakan sosialisasi ya Bu ya, untuk mempersiapkan di tahapan berikutnya agar masyarakat kita semakin cerdas. Ya mudah-mudahan kita berdoa ke depan masyarakat kita semakin cerdas, angka partisipasi naik, dan juga para yang ikut partisipan, maksudnya bagaimana ya, calon-calon peserta pemilu yang sudah terpilih pun mampu memenuhi janji-janjinya ya Bu. Iya, pasti. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, Mbak Asih, yang pertama tentunya saya juga mau ucapkan terima kasih ya. Semoga podcast ini benar-benar bisa memberikan tambahan informasi kepada teman pemilih yang nanti nonton podcast kita. Kemudian semoga teman-teman pemilih juga aktif nih, terus aktif kunjungin medsos KPU Kabupaten Sintang dari FB, IG, Twitter, kemudian YouTube dan juga website juga Mbak Asih ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Mbak Asih. Teman pemilih KPU Kabupaten Sintang, sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Gila kerja.